kitab kecil Ar-Risalatul Jami'ah yang kaitannya dengan bab ketaatan hati, wa min ta'atil qalbi, ya, ta'atul qalbi, ketaatan hati. Dan ini dianggap perlu dan penting. Kenapa? Karena sumber kebaikan manusia dan juga sumber celaka manusia itu adanya di qalb, di hati. Bila hati kita bagus dalam taatnya sesuai dengan syariat, maka insya Allah amalia kita juga bakal ke bawah bagus. Namun bila hati kita rusak, ya, hati kita ini rusak, di saat kita beramalia juga bakal rusak. Niat-niatnya kagak tulus, kagak bener, karena hatinya rusak. Nanti ke bawah anggota tubuh yang disebut dengan tangan, kaki, telinga, lisan, mata, semua jadi rusak. Nah, jadi terbawa rusak. Nah, karena itu dianggap perlu, dianggap penting untuk diketahui oleh kita tentang masalah ketaatan hati ini. Sejauh mana kita taat kepada Allah. Jadi hati ini membenarkan Allah itu sejauh mana gitu. Lalu bagaimana ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya untuk bisa diwujudkan melalui amal itu bagaimana gitu. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Jadi biar kita nggak salah ibadah, nggak salah langkah gitu. Disebut ketaatan hati ini adalah hal yang sangat penting karena pada masa-masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga nabi-nabi terdahulu itu yang ditekankan itu dalam persoalan ibadah kepada Allah itu di qalb. Jadi kalau qalbnya bagus itu nanti ke bawah semuanya bagus. Kenapa di dalam ilmu fiqih ya, niat itu diletakkan di atas itu. Ya, setiap perukunan di dalam ibadah seperti rukun sholat, rukun wudu, rukun haji, rukun semuanya rukun. Yang menjadi rukun itu mesti niat itu adanya di pertama itu, betul? Betul nggak? Nah, itu persoalan hati itu, karena niat itu persoalan hati itu. Ya, niat itu persoalan hati sudah. Qasdud niyah itu. Jadi kalau niat itu sudah bagus pada posisi pertama tadi, maka insya Allah ke bawahnya itu bakal ngikutin bagus. Gitu. Jadi makanya niat dulu. Kalau dia niatnya bagus tuh perkara qalb itu, hati. Nah, maka itu kita bahas pagi ini tentang ta'atul qalbi. Jadi ketaatan hati. Ya, tolong disimak aja saudara ya, nanti penjabarannya syarahnya kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billahi wal yaqin wal ikhlasu wat tawadhu'u wan nasihatu lil muslimin was sakha'u wa husnul dhanni wa ta'zimu sya'airillah was syukru ala ni'amillahi kal islami wat ta'ati was sairin ni'am was sabru 'alal bala'i mithlul amradi wal mihani wa mautil ahibbah wa faqdil mali wa tasallutin nas was sabru 'alat ta'ah was sabru 'alal ma'asi was thiqatu bir rizqi min Allah ta'ala wa bughdud dunya wa 'adawatun nafsi was syaitan wa mahabbatullahi wa rasulih wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa salihin ila akhiril kitab. Wa min ta'atil qalbi, dan di antara ketaatan hati itu al-imanu billah. Pertama, beriman kepada Allah. Jadi yang dikatakan taat hati kita diawali dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini iman yang bagaimana? Bentuknya bagaimana? Kalau kita mempelajari tentang masalah iman, iman itu banyak orang mengartikan percaya. Al-imanu
diartikan astiqah, artinya percaya. Saudara, kalau saya tanya apa itu iman, pasti saudara mengatakan percaya, begitu ya, astiqah. Dan dilihat dari hadis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan bahwa iman itu dibagi 3 cermin itu ya. Maksudnya disebutkan Nabi itu, yang pertama al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa a'malun bil arkan. Iman itu dibenarkan di dalam hati, diucapkan melalui lisan, diwujudkan melalui amal perbuatan. Itu 3 cermin. Benar dalam hati, diucapkan lewat lisan, dikerjakan lewat perbuatan. Itu namanya iman. Namun dalam konsep ketaatan hati, ketiga cermin ini semua berwujud, Pak. Artinya dibuktikan. Dibuktikan. At-tasdiq bil qalbi, membenarkan dalam hati bahwa kita beriman kepada Allah. Kalimat membenarkan itu bermakna meyakinkan sepenuh hati tentang Allah Subhanahu wa taala dan meyakinkan segala apa yang diperintah serta meyakinkan segala apa yang dilarang. Itu namanya iman. Ini baru dikatakan iman kepada Allah. Lisan mengucap amantu billah. Prakteknya melalui anggota tubuh kita. Seperti berwudu, sholat, berzikir, taklim, sodako. Itu semua praktikum iman itu. Ya. Ketika kita sudah praktekkan dalam kontekstual ibadah, apakah itu ibadah zahir dalam bentuk zahir yang kelihatan seperti sholat, gitu ya, kemudian juga sodako dan seterusnya, maka itu akan bisa menjadi baik ketika at-tasdiqun bil qalbinya benar. Tasdik bil qalbinya benar, membenarkan dalam hati tentang keimanan itu benar. Insya Allah niat yang tadi tulus karena Allah akan terbawa. Namun kalau tasdik bil qalbinya nggak benar, bagus zahirnya, bagus lisannya, at-tasdiknya nggak benar, bil qalbinya nggak benar, jatuh itu orang. Bahkan tidak akan pernah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya, Pak. At-tasdiq bil qalbi ditempatkan pertama oleh Rasulullah. Banyak orang beribadah lahir cakep gitu. Man hatinya pada busuk. Ada nggak yang begitu? Hei, bagus ibadahnya, pergi haji bolak-balik Mekah, Madinah, Jakarta. Bukan main tuh pergi hajinya. Bangun malamnya juga rajin. Men berantem mulu sama tetangga. Ada yang begitu. Ribut mulu, kerjaannya ribut gitu. Pan ibadahnya rajin, zikirnya rajin. Kalau tahlil paling dulu. Tapi kenapa ribut mulu? Hatinya dengki aja sama orang. Ini perlu dipertanyakan, saudara. Maka ini lagi diluruskan kita semua. Termasuk pribadi saya lagi meluruskan. Kalau kita zahir bagus, mesti harus terbawa bagus kolbu kita. Banyak orang yang rajin ibadah, bermusuhan juga pada rajin. Sama tetangga nggak tegur sapa. Bahkan kalau ribut 7 mulut kagak pernah tegur sapa dia. Kalau bahasa orang Betawi bilang 7 mulut saking lamanya itu. Simpan dendam di hati. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jadi saudara yang dirahmati Allah, kita orang-orang yang udah pada demen ngaji, itu masih benahin tuh yang begitu-begitu. Iya. Iya. Manggut-manggut aja. Jadi itu yang perlu kita lurusin, Pak. Kita benahin yang begitu-begitu. Kita malu, saudara. Ibadah rajin tapi masih aja nyimpen dengki sama orang. Orang kalau sudah begitu, maka udah hilang, Pak. Jadi asar ibadah itu udah hilang gitu. Ya, udah hilang. Jadi iman kepada Allah itu sudah jelas bahwa kita mengakui akan keberadaan Allah, segala perintah dan larangannya itu kita yakinkan. Makanya dikatakan dalam kitab ini fa'arkanul iman arba'ah. Jadi rukun iman dalam konteks iman kepada Allah ini itu ada 4 itu. Ayya'lama anna Allah ta'ala wahid.
la thaniya lahu, alimun la jahlun ma'ahu, qadirun la ajza ma'ahu, adilun la jawra ma'ahu. Jadi 4 konsep itu, 4 rukun dalam dalam iman kepada Allah. Yang pertama, ya'lama anna Allah Ta'ala wahid, bahwasanya ia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat esa. 1, la thaniyalah, tidak ada 2 baginya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kita akuin Allah satu-satunya Tuhan kita yang kita sembah, dan kita tidak mengakui lagi ada Tuhan selain Allah. Wahid. Nah, kalau kita tidak mengakui lagi tidak ada Tuhan selain Allah, maka segala sifat-sifat ketercelaan mestinya nggak ada itu. Mestinya kita hilangin. Karena kalau kita menanamkan sifat ketercelaan, itu menunjukkan bahwa kita mengakui ada Tuhan selain Allah. Paham nggak omongan saya ini? Kalau ada sifat-sifat ketercelaan di hati kita, itu tandanya kita mengakui ada Tuhan selain Allah, yang kita minta sesuatu di balik itu semua. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk murni ketaatan kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu perintah Allah, tidak ada yang diperintahkan bagi kalian semua untuk beribadah kecuali untuk memurnikan ketaatan kalian pada Allah. Ternyata ibadah kita masih ria, masih ujub, takabur, dengki, segala macam. Itu tandanya orang yang beribadah masih tersimpan ria, ujub, takabur, dia mengakui ada Tuhan selain Allah. Kalau sama Allah ikhlas, murni aja. Tapi kalau selain Allah ada ria di situ, ada ujub, ada takabur. Allah tidak suka dengan itu. Tapi mereka justru menanamkan sifat-sifat ketercelaan semacam itu. Nah, ini yang perlu diluruskan, saudara. Jadi orang yang beribadah ria, ujub, berarti mengakui ada Tuhan selain Allah. Kalau dia mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, maka ilangin tuh ria, ujub, takabur, kudu ilangin. Jangan sampai ada dan bersarang di hati kita. Begitu. Jadi dikatakan pertama, iman kepada Allah dalam konteks ini mengakui bahwasanya Allah itu bersifat esa, tidak ada 2 baginya. Bahkan kita akui juga pada rukun yang kedua, Allah itu la jahlun ma'hu. La jahlun, alimun, la jahlun ma'hu. Allah itu alim. Alim itu maha mengetahui. Dan tidak ada kebodohan yang menyertainya. Kita yakin bahwa Allah itu nggak bodoh, Pak. Allah alimun la jahlun ma'hu. Maha mengetahui, tidak ada kebodohan yang menyertainya. Kalau kita sealim-alimnya kita, mesti ada kebodohan kita. Mesti ada kealpaan kita. Tapi kalau Allah disebut alimun, alim, bentuknya disebut tabdil mubalaghah. Ya, alim, maha mengetahui, benar-benar mengetahui. La jahlun ma'ahu, tidak ada kebodohan yang menyertainya. Itu Allah. Tapi kalau manusia sealim-alimnya ya masih ada kebodohannya, masih ada kelupaan. Ya, orang alim luar biasa, gelarnya berjejer nih, profesor, doktor, segala macam, kiai haji, segala macam, alim. Tapi masih ada kebodohannya. Saat di rumah diomelin bini, ciut. Hei, begitu bini ngomel, diem aja kayak orang goblok gitu, diem aja. Betul. Padahal gelarnya profesor, doktor, kiai haji begitu. Tapi ketika bini ngomel, diem udah, diem aja. Udah kayak orang goblok, gimana kayak orang goblok? Ada yang begitu? Siapa? Lo itu. Saudara itu. Ya, jadi begitu, saudara. Jadi ada sisi-sisi kelemahannya ada. Itu namanya manusia begitu ya. Manusia begitu. Tapi kalau Allah tidak ada. Kalau Allah alim ya alim. Tidak ada kebodohan yang menyertainya. Dan kita harus mengakui keimanan kita tentang Allah. Bahwa Allah itu alim, tidak ada kebodohan yang menyertai Allah. Begitu. Itu iman kepada Allah yang kedua. Dalam rukun yang kedua perkara di kitab ini. Lalu kemudian apa lagi? Yang ketiga,
Iman kepada Allah itu dalam bentuk apa? Rukun yang ketiga, qadirun la ajza ma'hu. Qadir, apa qadir? Qadir itu apa? Allah itu berkuasa, maha berkuasa, dan tidak ada kelemahan yang menyertainya. Jadi kalau Allah berkuasa, nggak lemah. Kuasanya Allah itu abadan abada dan tidak akan pernah bisa diprediksi. Nggak bisa manusia memprediksi itu. Allah kapan turunnya, nggak bisa. Kalau manusia bisa lengser. Sekuat apapun manusia memimpin, waktunya jatuh ya jatuh. Betul? Ya, waktunya jatuh. Karena Allah semua yang menghendaki itu semua. Tapi kalau Allah berkuasa nggak ada lengsernya, Pak. Nggak ada lengsernya. Manusia sekuat-kuatnya berkuasa bisa lengser. Berapapun periode yang dia mau tetap lengser waktunya. Betul? RT, RW pengen 3 periode. Bisa jadi lengser kalau Allah mau mah. Ya, makanya kalau jadi RT kudu paham lah. Emangnya orang ente doang. Masih banyak orang-orang yang pada paham tentang keilmuan, tentang kepemimpinan ya. Ada RT yang bertahun-tahun, ya udah berapa periode dia mulu dia. Ada yang begitu. Kalau amanah sih mending. Kalau agak amanah bagaimana? Ya kewajiban rakyat untuk menggantinya. Kewajiban daripada umat di sekitar untuk menggantinya. RT ngambilin sembako mulu. Ada RT begitu. Kalau ada sembako turun buru-buru dia umpetin. Sisanya dia kasih rakyatnya. Ya, jangan begitu teh. Mana RT pada datang RT? Jangan begitu teh. Kesian no rakyat antum. Tong-tong turun dia duluan gitu. Yang lain jangan. Kalau bisa RT, ayo delegasikan apa yang diberikan. Jangan sampai dimasukin dulu. Keluarganya dulu dia kasih. Jangan. Ayo rata punya rakyat begitu. Ya. Kalau RT yang ngaji sih kagak begitu ya. Kalau RT yang ngaji, yang rajin ngajinya insya Allah amanah tuh RT ya. Karena biar bagaimanapun kepala wilayah kalau senang sama ngaji, duduk sama ulama, insya Allah berkah kampung. Kampung jadi berkah. RW rajin. Tadi saya lihat ada RW tuh masuk tuh. RW tadi telah masuk dia tadi sama bininya saya lihat. Alhamdulillah tuh RW 3. RW 3 berapa 4 ya? RW 3 masuk rajin RW ngajinya. RW ngaji berkah kampung, RT ngaji berkah kampung, warganya bakal berkah. Jadi RT mencatur mulu. Memancing, ada RT gitu. Jangan, ayo kalau waktunya ngaji, berzikir dekat sama ulama, berkah kampung Pak, yang begitu. Iya, insya Allah RT RW yang begitu, kapan waktu pemilihan kita pilih lagi dia. Karena dia amanah orangnya kan gitu, rajin ngaji. Nah, jadi itu saudara yang dikatakan Allah berkuasa dan tidak ada kelemahan yang menyertai Allah itu. Kemudian yang keempat apa? Adilun la jawra ma'ahu. Adil. Allah itu bersifat adil dan tidak ada kecurangan yang menyertai. Adil, kalau hakim adil mesti ada curangnya juga. Tapi kalau Allah adil kagak ada kecurangan. Allah nggak bisa disogok Pak. Kalau bilang A ya B ya B, sesuai dengan faktanya. Kalau hakim seadil-adilnya hakim mesti ada curangnya juga. Tapi kalau Allah udah adil. Tidak ada kecurangan di balik keputusannya itu. Kita semua ini kan karena keadilan Allah. Jadi hidup kita itu semua karena keadilan Allah. Ya. Makanya banyak manusia yang suudzon terus sama Allah. Padahal Allah tuh begitu adilnya. Allah paham kita itu posisi yang tepat ada di mana itu udah dipas-pasin sama Allah. Itu dengan adilnya Allah. Kadang manusia itu ketika ditempatkan pada posisi yang ya boleh dibilang tidak menguntungkan dia, di situ dia katakan Allah tidak adil. Ketika posisi yang menguntungkan dia, baru dia katakan Allah itu adil. Padahal menguntungkan tidak menguntungkan kalau Allah sudah menempatkan sesuatu kepada kita yang udah adilnya Allah. Saya mau kasih contoh begini. Ada orang suudzon nama Allah. Begitu siang hari
angin sepoi-sepoi, dia senderan di bawah pohon beringin, kemudian dia ngomong sambil ngelihat matanya ke atas, ya, sambil melihat pohon apa itu, pohon labu tau pohon labu, pohon labu. Dia ngelihat ke atas, ini pohon beringin, pohonnya gede, tapi buahnya kecil kata dia. Pohon labu, pohonnya kecil, buahnya gede. Ini Allah kagak adil nih, kata dia. Ini Allah kagak adil kata dia nih. Pohon beringin yang gede begini, buahnya kecil-kecil. Pohon labu, kecil, buahnya gede. Ini gimana keadilanmu ya Rob? Gak lama dia ngomong begitu, dia tidur Pak. Dia sepoi-sepoi, tidur dia. Lagi tidur-tidur enak gitu, jatuh buah beringin kepala dia. Bangun dia. Begitu bangun, astagfirullahaladzim. Dipegang tuh buah beringin itu. Dia lihat, sama dia bandingkan labu. Allah kalau begitu adil. Coba kalau sekiranya pohon beringin ini buahnya kayak labu, kayak apa gue nih? Ketiban pala gue, Allah kalau begitu adil kata dia. Udah begitu baru mengatakan Allah itu adil. Yang menguntungkan dia baru katakan Allah itu adil. Itu kehidupan manusia begitu Pak. Dilihat pada posisi yang tidak tepat, dia bilang Allah nggak adil. Begitu menguntungkan dia bilang Allah adil. Allah pengen kasih percobaan di situ. Tuh. Dia bilang kalau pohon beringin kayak labu, bagaimana pala saya itu bisa pecah kalau begitu Allah adil ciptain pohon begitu kata dia. Ada yang begitu orang? Jadi kehidupan orang tuh mandangnya ke situ, Pak. Padahal semuanya udah ditepatkan sama Allah, udah dipas-pasin. Itu adilnya Allah. Jadi Allah bersifat adil, tidak ada kecurangan di balik itu semua. Yang menyertai Allah tuh nggak ada. Itu baru yang dikatakan iman kepada Allah. Iman kepada Allah masuk dalam klasifikasi ketaatan hati. Kemudian apa lagi? Yang kedua, setelah iman kepada Allah, yang menyangkut ketaatan hati itu adalah wal yakin. Nah, wal yakin. Ini lebih tinggi lagi Pak, yakin. Wal yakin. Bagaimana konsep yakin dalam ketaatan hati ini? Saudara sering mengatakan antum kalau ibadah yang yakin loh. Ya, yang yakin. Yakin itu apa? Saudara, kalau saya tanya yakin itu apa? Hah? Yakin itu apa? Percaya. Ya. Iman tadi percaya. Yakin? Percaya juga. Oke. Antum sepakat nih, yakin artinya percaya. Saya mau kasih contoh gini. Kalau antum mengatakan yakin itu percaya. Contohnya gini. Antum dapat kabar berita dari kawan atau dari teman atau dari tetangga lah. Tetangga antum ini habis jalan-jalan, lalu kemudian dia memberikan informasi kepada antum. Kata teman antum, saudara antum, tetangga antum begini. Fulan, saya tadi di jalan ngelihat motor ditabrak oleh truk. Ringsek motor, mati. Itu yang motor masuk ke dalam bempernya, mati. Saya lihat itu. Apa jawab saudara? Kata saudara, ana percaya apa yang antum ceritain, namun ana nggak yakin. Ana percaya apa yang antum beritain, cuman ana kagak yakin. Tadi yakin katanya apa? Lihat. Ada bahasa itu. Ana percaya apa yang kamu cerita, tapi ana kagak yakin. Tadi yakin katanya percaya. Kok ada bahasa seperti itu? Antum bisa nggak menganalisis kalimat tadi itu? Bisa nggak menganalisis kalimat itu? Ana percaya apa yang antum beritain, tapi ana nggak yakin. Ya kurang yakin, nggak yakin, pokoknya begitu. Coba analisis kalimat itu. Oh ternyata
percaya itu baru kulitnya aja. Tapi kalau udah yakin, ini tatarannya udah dalam, Pak. Makanya kita mengenal ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada ilmul yakin. Nah, ini yang perlu dipahami, Pak. Ainul yakin, kepercayaan seseorang bisa jadi percaya ketika mata melihat, betul? Ada lagi ketika orang meyakinkan mata melihat, hati membenarkan, jadi hakul yakin. Tapi yang lebih tinggi lagi, mata kagak melihat, tapi hati membenarkan, ilmu yakin. Ilmu yakin itu lebih tinggi derajatnya, Pak. Kalau antum udah posisi ilmu yakin, nggak perlu ngelihat lagi, hati udah membenarkan, yakin. Ilmu yakin. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur, kagak pakai dilihat. Hati membenarkan, yakin, ilmu yakin. Mempelajari dari pemahaman hadis, pemahaman Al-Quran, meyakinkan ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Gak perlu lagi, gua percaya dengan siksa kubur, cuman gua gak yakin. Apa kalau ada orang ngomong begitu, gimana yang kira-kira jawabannya? Nah, kalau enggak lu mati dulu sono, baru tahu itu. Ya, kalau ada orang begitu, saya percaya ada siksa kubur, ada nikmat kubur, cuman saya kagak yakin, kata dia. Maka kalau kita dengar omongan macam begitu, jawaban kita gimana? Mati dulu biar lu yakin, kan begitu. Lalu merasakan. Tapi orang yang punya ilmu yakin nggak begitu, Pak. Dia paham. Nah, itu yang dikatakan al-yakin. Makanya disebut Nabi apa? Al-yakin huwa al-imanu kulluh. Yakin itu iman seluruhnya. Jadi semuanya beriman yang disebut dengan yakin. Nah, paham di sini? Paham ya? Paham yakin itu ya? Jadi yakin itu di atas percaya, Pak. Di atas percaya. Jadi benar-benar keyakinannya itu, keteguhannya itu benar-benar. Makanya ulama-ulama kita menyebutkan definisinya. Definisi yakin, kata ulama kita begini. Al-yakin huwa an ya'lama khalisan lillah wa la yatluba fihi arad dunya wa la ridal makhluqin. Yakin tuh. Kalau kita udah pada posisi itu, baru kita disebut yakin, orangnya al-muqinun, orang-orang yang yakin pada Allah. An ya'lama, bahwasanya dia mengetahui. An ya'mala, bukan an ya'lama ya. An ya'mala, bahwasanya dia mengamalkan atau beribadah. Ayya'mala khalisan, bahwasanya dia beramal, beribadah khalisan, murni karena Allah, khalisan lillah, bahwasanya dia beribadah, beramal murni karena Allah, khalisan lillah. Ya, tolong dicatat itu, khalisan lillah. Dia murni beramal, murni beribadah karena Allah. Jadi kalau ada orang yang beribadah pengen ria, pengen ujub, itu tandanya dia kagak yakin sama Allah. Kalau dia ibadah masih pengen dipuji-puji orang, nggak yakin dia sama Allah. Kalau orang yakin khalisun lillah, ibadahnya murni karena Allah. Wala yatluba fihi arada dunya, dan tidak pernah dia mencari di balik ibadahnya itu tentang urusan-urusan dunia. Nggak ada, Pak. Kalau orang yang benar yakin sama Allah, ibadahnya dia nggak kaitin sama urusan dunia. Dia udah meyakinkan Allah tidak akan pernah salah pilih dan salah memberikan rizki kepada hamba. Rizki gak akan pernah ketukar kalau orang-orang yang yakin. Sehingga ketika dia beribadah, gak ada kaitannya dengan dunia. Maksudnya biar dunianya bagus, biar gak ada. Dia yakin aja sama Allah. Allah yang akan menentukan keberkahan-keberkahan orang ibadah. Dia serahkan semua kepada Allah. Itu tanda orang yakin, Pak. Tidak mencari urusan dunia di balik ibadah dan amalnya, nggak ada. Pure murni karena Allah. Wala ridal makhlukin,
dan dia tidak pernah mencari keriduan makhluk. Pengen dipuja, pengen dibangga-banggakan, enggak. Itu orang yakin pada Allah. Kalau dia ibadah masih ingin dibangga-banggakan orang, belum yakin mah. Enggak mencari keriduan makhluk, tapi dia cari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang yakin beribadah kepada Allah. Ketaatan hati. Saya mau kasih contoh begini biar saudara paham lebih gamblang ya. Orang yang yakin kepada Allah nggak akan pernah takut susah, nggak akan pernah takut rezekinya ditukar sama Allah. Nggak. Dia ibadah murni aja, nggak ada urusan dunia dia kaitkan, udah pada Allah aja. Allah yang nanti kita serahkan semua sama Allah. Urusan kehidupan kita serahkan sama Allah. Contohnya begini Pak, orang yakin ini. Saudara pernah nggak dicukur? Nyukur rambut pernah nggak saya tanya? Sering ya. Begitu antum udah dicukur, tuh tukang cukur tuh ngeluarin pisau tajam. Ente lihat tuh pisau, betul? Tajam tuh pisau, luar biasa. Antum lihat tuh pisau tajam banget. Pertanyaan saya, antum lari nggak? Kabur nggak? Hei, nggak. Nah pertanyaan saya, kenapa antum tenang, kagak lari? Ayo, kenapa antum tenang, nggak lari? Padahal tuh pisau tajam. Ente lihat, ayo jawab. Karena kita yakin tukang cukur kagak bakal. Dia cuman bersihin ini. Tenang aja. Orang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, dikala dia beribadah tenang. Rizkinya udah diatur sama Allah. Gak bakal dia disusahin sama Allah. Dia yakin sama Allah. Itu tanda orang yakin. Gak pernah dia ingin disusahin Allah. Allah, dia yakin sepenuhnya kepada Allah. Rizki gak bakal ketuker Pak. Gak bakal ketuker. Allah udah tentuin semua masing-masing rizkinya. Jangankan kita, binatang melata pun udah ada rizkinya. Bayangkan. Sehingga tidak ada bagi orang yang yakin itu, oh ini gedean nih, gue potong haknya. Nggak ada bagi orang yakin itu. Pantangan orang yakin motong hak orang lain. Pantangan. Dia motong hak orang, dia nggak ada orang yakin itu. Dia udah, memang rezekinya segitu dia yakinkan. Jadi nggak ada kebohongan, nggak ada korupsi. Itu orang-orang yang yakin. Itu ketaatan hati. Jadi orang kalau udah taat hatinya kepada Allah, dari konsep iman kemudian keyakin, udah beres, bagus sudah. Kita berada di mana aja, kita bakal dibenarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dua kita punya. Iman, yakin. Dua ini kita miliki, keberkahan hidup kita selalu ada. Saudara, ketika melakukan apapun dalam hal kebaikan, yakinkan bahwa Allah itu selalu memantau kita, selalu melihat kita, dan selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Maka di saat itu menjadi keyakinan kita, hati kita ini dalam ketaatannya semakin dalam. Dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bahasa orang sekarang apa ya? Orang yang yakin itu merasa dipantau Allah, sehingga tidak ada perbuatan-perbuatan tercela yang dia lakukan, saudara. Karena Allah memantau dia. Seorang suami gak bakal mau selingkuh dengan orang lain, dengan perempuan lain, karena dia yakin bahwa istrinya itu adalah istri yang salehah. Dia tidak akan pernah menyelingkuhi istrinya kepada wanita lain. Itu tanda orang suami yang yakin pada Allah. Ada yang begitu gak? Hei. Kalau orang yang yakin nama Allah begitu, seorang suami yakin nama Allah, dia tidak akan pernah menyelingkuhi istrinya dengan wanita lain. Catat itu. Tapi kalau masih menyelingkuhi istrinya dengan wanita lain, maka orang suami itu belum yakin pada Allah. Belum yakin. Orang suami yang yakin kepada Allah itu bukan selingkuh, tapi dinikahin. Itu baru.
Orang, oh, ibu-ibu udah, wah, ada ibu-ibu ya. Karena orang yakin itu pada posisi halal tuh. Posisi yang halal-halal, bukan yang haram-haram. Itu pun tentunya melihat dong tentang kemampuan dirinya. Kalau dia nggak mampu adil ya haram. Nggak boleh, bukan nafsu. Jangan pakai nafsu doang. Tuh ibu, rame ibu-ibu ngomong gitu. Iya. Jadi salah Pak, begitu juga salah kalau bapak-bapak hanya sekedar nafsu doang ingin nikah lagi, itu salah, itu haram ya, nggak boleh. Lihat dasar kemampuan dan keadilan. Jadi keilmuannya udah cukup belum nih, materinya udah cukup, kalau belum jangan. Jadi haram itu ya, nah, itu perlu dicatat itu. Ya, jadi jangan pernah kita melakukan hal-hal tercela di balik ini semua ya. Itu yakin. Wal ikhlas yang ketiga. Wal ikhlas tadi udah dalam bahasan keyakin tuh ya. Wal ikhlas. Jadi merelakan segala amal ibadah kita karena Allah. Wat tawadhu yang keempat, tawadhu itu taat hati, itu tawadhu, rendah diri, rendah hati dalam beribadah. Wan nasihatu lil muslimin, memberikan nasihat kepada orang-orang muslim. Ini penting Pak, kalau ada saudara kita yang keliru ya, kewajiban kita itu memberikan kulil haqq walau kana murran. Itu penting, jangan marah. Kalau kita pada posisi yang keliru, dibilang begini sama tuh orang nih yang nasihatin kita, Pak, Bapak tak harusnya begini. Oh iya, oh keliru ya. Terima, jangan marah. Yang nasihat juga tentunya kan mengerti di mana dia bernasihat, di mana dia memberikan kritikan gitu ya. Ketika dia membenarkan tidak banyak orang, tidak memalukan di depan umum, itu kita terima. Karena Nabi juga memerintahkan hal yang demikian. Jangan sampai kita salah dikritik marah. Jangan. Kita terima. Saya paling senang Pak dikritik. Mahasiswa-mahasiswa saya itu sampai menandai saya. Kiai yang beda dosen-dosen ini, seluruh dosen itu, semua pada marah kalau dikritik sama mahasiswa. Tapi Kiai menerima luar biasa. Karena buat kemajuan kok. Kenapa harus marah? Seluruh dosen yang dikritik pasti beri nilai kecil sama mahasiswa yang kritik itu. Kalau saya senang. Di mana kira-kira? Oh gini Pak, gini. Iya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nanti kita benahi ya. Begitu. Kalau ada orang dikritik marah, itu tandanya mereka salah. Dan mereka membenarkan kesalahan dia itu. Kalau ada orang mengkritik atau orang kritik membangun atau kita pada posisi yang salah dibenarkan, kita terima. Karena mereka itu untuk benar. Jangan lantas kita marah gitu. Gak boleh. Jadi kemajuan itu tercapai itu karena kritikan seseorang atau kritik membangun seseorang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling senang ya, dikritik atau diberikan nasihat. Padahal beliau sekali berbeliau seorang nabi yang gurunya malaikat Jibril, bimbingannya wahyu dari Allah. Tapi beliau masih senang dinasihati. Anak-anak kecil kalau menasihati Rasulullah, Rasul tidak pernah bergeser kakinya, mendengarkan dengan khidmat. Dia dengarkan anak kecil menasihati itu, bicara itu dengan Rasulullah. Dia dengarkan. Dan setiap ada orang yang memberi nasihat pada Rasulullah, nggak ada Rasulullah, gua kan nabi, nggak ada begitu. Ini mentang-mentang jadi ustadz tahlil, sombong banget. Ustadz tahlil, tahu ustadz tahlil? Ustadz mimpin tahlil sama doa tahlil doang. Disebut ustadz begitu, dinasihatin lah marabat. Gua kan ustadz, begitu dia bilang. Ada yang begitu orang? Ada, sombong banget, baru ustadz tahlil aja. Disebut ustadz karena mimpin tahlil bisa, mimpin doa bisa. Begitu salah dinasihatin, gua ustadz dia bilang. Ada aja, baru ustadz tahlil aja sombong banget lu. Ya Ustadz Nunung, kalau Ustadz Nunung bukan ustadz tahlil dia, Ustadz Nunung dia. Gitu, jadi jangan begitu. Kalau ada yang menasihati, ambil begitu. Akhirnya saya suka bilang para asatid ini ya, itu di Ulu Jami sana saya buka kitab Nausorob itu dari mulai Jurmiyah sampai kepada Alpiyah itu ya. Itu para ulama semua yang ngaji itu. Karena saya pengen
kiai-kiai itu disebut ustadz-ustadz itu jangan cuma sekedar bisa ngomong doang di mimbar, baca kitab kuning kudu bisa, begitu. Baca kitab kuning kudu bisa. Makanya saya mencoba, udah hampir 5 tahun Pak, alhamdulillah. Banyak itu peminatnya itu. Dan udah banyak yang pada bisa baca kitab itu. Ya, kitab kuning itu. Jadi disebut ustadz, disebut kiai, jangan cuma di mimbar doang. Ayo buka kitab kuning, nausorobnya gali lagi nih. Lugohnya gali lagi, begitu. Itu rata-rata tuh kalau diajak tuh orang yang ustadz tahlil tuh, nggak mau dia. Diajak sama kawannya, ayo ngaji lagi, lu kan udah disebut ustadz. Nanti leper lu naik lagi, bukan ustadz tahlil, ustadz nahu. Ustadz nahu nantinya kalau ngerti sorob, nahu sorob begitu. Nggak mau dia, udah disebut ustadz, udah aja ustadz gitu. Nggak mau dalemin lagi ngajinya gitu. Ya, jadi penting Pak. Jadi belakangnya hal-hal begitu penting. Diberikan nasihat itu terima. Karena kita memang salah, kita terima. Wan nasihatul lil muslimin. Was-sakha'u, dan sakha, dermawan. Kita udah bahas di khotib kemarin tuh ya. Dermawan itu juga termasuk ketaatan hati. Wa husnudzan, berbaik sangka baik kepada Allah maupun kepada manusia. Wa ta'zim sya'airillah, wa ta'zimus sya'airillah, ketaatan hati juga masuk adalah ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Itu ketaatan hati. Ini termasuk nih Darul Falah nih. Masjid Darul Falah termasuk nih. Jadi mengagungkan syiar-syiar Allah dalam konteks taklimnya, zikirnya, itu syiar ini. Itu ketaatan hati. Jadi masjid bagus. Masjid yang bagus itu masjid yang terlihat syiarnya. Syiarnya itu banyak. Kemudian selalu mensiarkan kebaikan-kebaikan. Banyak ilmu-ilmu diterapkan dan adab-adab serta akhlak diterapkan. Itu namanya syiar. Maka masjid itu jadi sentral di situ. Jangan masjid itu dijadikan buat sholat berjamaah saja, bukan. Tapi masjid musola digunakan di samping buat sholat berjamaah, tapi ada syiarnya di situ. Ada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama. Nah, itu baru namanya wa ta'zim sya'airillah. Sampai dikatakan di dalam Quran itu apa? Wa may yu'azzim sya'airallah, apa itu? Wa may yu'azzim, siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu datangnya dari apa? Min taqwal qulub, dari ketakwaan hati. Jadi itu semua saudara, orang yang mengagungkan syiar agama Allah itu semuanya ketakwaan hati itu. Ketaatan hati. Saya yakin saudara, apa yang kita lakukan selama ini benar-benar karena Allah, Allah bakal terima dan Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Baik.